Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Aditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Bagi kalian yang baru pertama kali dengerin podcast ini, podcast Buku Kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan informasi terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue di @podcastbukukutu dan akun Twitter gue di @podcastbuku. Sekarang kita kembali lagi di edisi spesial, yaitu edisi Baca Sama-sama yang merupakan kerjasama gue dari Podcast Buku Kutu dengan Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia Digital serta didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selain gue dari Podcast Buku Kutu, ada juga 4 podcast buku lain yang berkolaborasi juga di edisi Baca Sama-sama ini, yaitu Podcast Main Mata, Kepo Buku, Mari Pada Baca, dan Sahabat Buku. Di edisi Baca Sama-sama ini, kami semua mau berbagi rekomendasi buku terbitan Gramedia Pustaka Utama yang menurut kami seru banget buat kamu baca. Cara beli dan mendapatkan bukunya juga gampang, cukup download aplikasi Gramedia Digital di Google Play Store atau Apple App Store, lalu beli deh e-booknya. Jadi nggak perlu repot-repot ke toko buku. Nah, di edisi Baca Sama-sama kali ini gue mau ngebahas sebuah buku non-fiksi yang judulnya Talking to Strangers, karya Malcolm Gladwell. Buku ini membahas tentang bagaimana sih sikap kita sebagai manusia yang berbeda-beda saat bertemu dengan orang asing. Secara default, mungkin kita akan menganggap bahwa, orang asing itu baik, orang asing itu nggak baik dan semacamnya. Termasuk bias-bias yang biasa terjadi, itu semua dibahas di buku ini. Buku ini menunjukkan bagaimana kita sebagai manusia tuh punya banyak kekurangan dalam menilai, orang ini jahat, orang ini baik dan semacamnya. Ada banyak contoh yang ditunjukkan oleh Malcolm Gladwell di buku ini, mengapa dia come up atau sampai ke kesimpulan seperti itu. Contohnya ada cerita pertama di awal buku, dikisahkan ada seorang pengendara, seorang cewek namanya Sandra Bland. Di bulan Juli tahun 2015 dia baru kayak interview kerja dan semacamnya, jadi hidupnya sebenarnya terlihat optimis. Tiba-tiba dia diberhentiin oleh seorang polisi yang namanya Brian Encinia. Sebagai gambaran aja, polisi ini kulit putih, cowok, dan si Sandra Bland ini diberhentikan karena dianggap melanggar marka jalan. Terus mereka akhirnya debat di pinggir jalan setelah diberhentikan. Kejadian tersebut akhirnya nggak berakhir dengan tilang biasa. Akhirnya Bland itu setelah beberapa kejadian yang terjadi di sana, dia ditangkap, dia dipenjara. Tapi 3 hari kemudian akhirnya dia mengambil keputusan yang kontroversial, yaitu bunuh diri di dalam selnya sendiri di dalam penjara. Ini membuat akhirnya banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi antara si Sandra Bland ini dengan Brian Encinia, si polisi tadi, sehingga akhirnya si cewek ini memutuskan untuk bunuh diri di penjara. Buku ini juga mengangkat kisah sejarah tentang Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain yang waktu itu yakin banget bahwa seorang Adolf Hitler yang baru naik ke tampuk kepemimpinan di Jerman itu nggak akan melakukan hal-hal konyol seperti Perang Dunia. Tapi akhirnya anggapan tersebut salah karena akhirnya Adolf Hitler dan Nazinya justru memulai Perang Dunia Kedua. Kemudian ada cerita juga tentang Hernán Cortés, seorang pelaut asal Spanyol yang dia datang ke suku Aztec di Amerika Selatan. Di sana dia bertemu penguasa di sana yaitu Montezuma II. Mereka sama-sama asing, nggak tahu bahasa masing-masing dan akhirnya itu berakhir kayak tanda kutip lost in translation gitu yang akhirnya Cortés, pelaut asal Spanyol itu justru menjajah suku Aztec dan mengambil sumber daya alam mereka. Tapi apakah hal ini, kejadian orang salah menilai ini hanya terjadi pada orang biasa? Mungkin kalau orang-orang yang hebat dalam menilai mimik orang atau ekspresi orang kayak agen rahasia dan semacamnya, mungkin mereka nggak akan jatuh ke lubang yang sama. Tapi ternyata Malcolm Gladwell justru menunjukkan bahwa ternyata agen rahasia pun bisa melakukan kesalahan yang sama. Dia mengangkat sebuah cerita tentang seorang agen yang namanya Anna Belen Montes. Dia bekerja di Defense Intelligence Agency atau DIA di Amerika Serikat. Mungkin di sini kayak Badan Intelijen Nasional gitulah. Diceritakan Anna Belen Montes nih kayak orang yang potensial, orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Dia dijuluki seorang bintang di DIA itu. Dia berkali-kali dapat promosi, penghargaan, bonus, dan semacamnya. Dan di sana dia punya satu expertise atau satu keahlian, yaitu Kuba. Makanya dia dijuluki di DIA itu adalah Queen of Kuba. Jadi kalau ada pertanyaan apapun tentang intelijen tentang Kuba, pasti akan nanya ke Anna Montes ini.
Sebelum masuk ke DIA, dia sebenarnya kerja di Departemen Kehakiman dan dia masuk DIA berkat rekomendasi atasannya yang menyebut Ana Montes itu sebagai tanda kutip pegawai terbaik yang ia punya. Perhatiin ya, bukan salah satu pegawai terbaik tapi benar-benar Ana Montes ini adalah pegawai terbaik yang dimiliki oleh atasannya waktu itu di Departemen Kehakiman. Karena itu di DIA sendiri dia terus naik pangkat dan semacamnya. Hingga suatu saat ketahuan bahwa dia adalah double agent, alias dia adalah mata-mata dari Badan Intelijen Negara Asing. Dan tebak negara asingnya mana? Ya, dia adalah mata-mata dari Kuba. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan pernah suatu kejadian Ana Montes ini dikirim ke negara lain. Dia diperbolehkan untuk memilih negara lain untuk dia kunjungi sebagai bagian dari tugasnya dan dia memilih Kuba. Dan di sana dia pergi dengan biaya yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Tapi di sana dia justru ketemu dengan pimpinan Kuba yaitu Fidel Castro. Bahkan katanya dapat penghargaan juga dan itu diterima di rumah pribadinya Fidel Castro dan semacamnya. Wow, ini kita ngomongin agen rahasia loh yang harusnya tahu banget gimana caranya menilai ekspresi orang, mana yang baik, mana yang jahat dan semacamnya. Dan kejadian ini menunjukkan bahwa orang tuh bisa salah dalam menilai orang asing. Dan di buku ini Malcolm Gladwell juga menunjukkan bahwa kekurangan kita dalam menilai orang asing, oh dia itu baik atau jahat atau semacamnya, itu berpengaruh besar pada kasus pemerkosaan misalnya. Dia ngambil contoh sebuah kasus di Amerika Serikat antara Brock Turner dan seorang cewek yang gak disebutin namanya. Makanya di persidangan dia biasa disebut dengan nama Emily Doe. Suatu hari ada beberapa mahasiswa senior yang keliling kampus dan dia nemuin ada seorang cowok lagi nindih seorang cewek dan pas dideketin cowok itu malah kabur gitu. Akhirnya dikejar lah sama senior-senior itu, akhirnya si cowok berhasil ketangkep dan ketika dicek cewek yang tadi ditindih tadi, jadi posisinya cowok di atas dan cewek di bawah lagi terlentang di atas tanah gitu. Cewek yang ditindih tadi ternyata lagi dalam keadaan gak sadar dan kemudian dia telah diperkosa. Dan akhirnya kasus itu dibawa ke pengadilan. Setelah diselidiki, ternyata mereka berdua, Brock Turner dan Emily Doe ini sempat ikut pesta fraternity gitulah anak muda di sana. Dua-duanya sama-sama mabok. Si cowok ngerasa, menurut si cowok, dia ngerasa dapat konsen, dapat izin untuk making love atau bersetubuh dengan cewek tersebut. Sedangkan si cewek ketika ditanya, gue gak inget apa-apa gitu. Dia gak inget sama sekali. Yang hal terakhir yang dia ingat adalah dia lagi di pesta, terus dia minum. Udah. Jadi ternyata dia dalam keadaan yang biasa disebut dengan istilah blackout, alias tanda kutip kayak pingsan tapi masih jalan-jalan gitulah setelah minum alkohol. Di bagian ini Malcolm Gladwell membahas tentang betapa trikinya, betapa sulitnya kalau kita membahas konsen atau izin saat hubungan seksual. Karena sulit banget buat kita nentuin mimik atau gesture seseorang kayak gue ketemu cewek, kok kayaknya dia senyum-senyum, dia malah diem atau dia malah marah-marah. Itu sebenarnya dia ngizinin gue gak sih buat deketin dia untuk melakukan hubungan seksual semacam itu. Itu artinya konsen atau bukan sih? Bahkan, Gladwell mengangkat sebuah penelitian di mana peneliti itu menanyakan kepada banyak orang di Amerika Serikat tentang, kalau kayak gini menurut lo itu merupakan konsen nggak buat hubungan seksual? Yang ini konsen bukan, yang ini konsen bukan. Dia tanya kayak, kalau ngizinin cowok masuk ke dalam kamar kita, ke dalam rumah kita itu konsen atau bukan? Bahkan mengizinkan untuk beli kondom itu konsen atau bukan? Dan ketika seorang cewek itu diem ketika dicium itu konsen atau bukan dan semacamnya. Dan menariknya dari jawaban orang-orang tersebut adalah baik perempuan maupun laki-laki itu tidak ada satu hal pun yang menunjukkan bahwa 100% orang itu setuju bahwa hal tersebut merupakan konsen gitu. Jadi contoh, kalau si cewek beliin kondom buat cowoknya itu artinya konsen atau bukan dalam hubungan seksual. Beberapa persen bahkan mungkin kayak antara 70-30 atau 50-50 itu dia bilang bahwa, dan ini ketika kita ngomongin cewek juga jawabannya juga sama gitu. Nggak 100% bilang bahwa itu konsen. Jadi di sini menariknya bahwa kita akan sulit menentukan bahwa konsen itu bisa ditentukan dengan standar yang disepakati oleh semua orang. Karena semua orang ternyata nggak sepakat tentang mana yang konsen, mana yang enggak. Apalagi kalau ada unsur alkohol masuk ke situ bahkan sampai bikin blackout, nah ini semakin membingungkan gitu. Jadi di pembahasan ini Malcolm Gladwell berusaha mengangkat isu tersebut, mengangkat opini tersebut bahwa kita harus lebih dalam, kita harus lebih advance dalam membahas
kalau urusan konsen dalam kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual. Kemudian ada juga konsep bahwa orang itu kalau melakukan kejahatan atau bahkan kebaikan itu kadang-kadang terikat dengan sebuah tempat atau kondisi. Dan di sini Gladwell menyebut istilah itu coupling. Jadi contoh ada tempat prostitusi misalnya. Jadi kalau di Indonesia mungkin di Jakarta ada istilah Kalijodo atau apa gitu kan. Kemudian di daerah lain ada istilah pasar kembang atau semacamnya. Dan di Amerika juga ada kan yang seperti itu dan mereka coba ngadain eksperimen bagaimana ya kalau kita misalnya banyakin polisi patroli di daerah tersebut, di daerah atau jalan yang dikenal sebagai pusat prostitusi, ya udah dikasih aja polisi-polisi nyebar di situ. Bagaimana sih hasilnya gitu? Mungkin banyak orang yang beranggapan, oh mereka bakal pindah aja ke tempat lain gitu yang mungkin lebih jauh sedikit. Tapi faktanya justru nggak banyak yang melakukan tindakan seperti itu. Mereka lebih memilih stay. Ketika ada polisi, mereka sembunyi dulu. Ketika polisinya pergi, mereka datang lagi gitu. Mereka nggak memilih untuk pergi ke tempat lain yang lebih jauh dan menjajakan tanda kutip jasa mereka gitu. Karena ada ikatan-ikatan contoh, oh mereka tinggal di situ, mereka mungkin nggak kenal orang-orang asing yang ada di tempat lain. Mereka juga punya anak, keluarga, dan semacamnya yang mesti diurus di tempat yang mereka tinggali sekarang dan semacamnya. Bahkan kalau kita ngomongin kejahatan secara umum, sebuah institusi polisi di Amerika Serikat, tepatnya di Kansas City, itu pernah ngadain eksperimen di mana mereka menemukan bahwa tanda kutip 80% kejahatan itu sebenarnya datang dari sebuah daerah tertentu. Nah ya udah mereka coba fokus patroli ngeluarin polisi di daerah tersebut dan akhirnya bener kejahatan turun dengan drastis ketika mereka fokus ke tempat-tempat itu. Jadi hal-hal baik kejahatan maupun kebaikan itu kadang-kadang emang ada tendensi untuk stay di satu tempat yang sama atau kondisi yang sama. Secara umum buku ini tuh menurut gue memberikan gambaran besar tentang betapa sulitnya kita menentukan seseorang itu baik atau enggak, terutama orang asing ya. Bahkan lembaga kayak DIA yang isinya tuh agen rahasia aja yang harusnya oke dalam menilai hal tersebut pun gagal. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang dari negara atau budaya yang lain gitu, yang simply kita nggak ngerti ekspresinya apa gitu. Di sini kita ngangguk-ngangguk artinya iya gitu, tapi di negara lain mungkin ngangguk-ngangguk itu artinya beda gitu. Kita kalau kesel itu marah, tapi banyak orang lain yang mungkin lebih ke kalau marah itu mereka diem aja gitu, nggak mau ngomong apa-apa. Banyak banget contohnya tentang hal-hal tersebut. Disinilah pentingnya menurut gua setelah membaca buku Talking to Strangers ini, kita memahami konsep-konsep yang ada tadi ya, tentang bagaimana kalau dalam pemerkosaan atau pelecehan seksual, konsen itu bagaimana, ekspresi orang itu seperti apa, ada orang yang menunjukkan ekspresinya dengan lugas, ada yang enggak. Dengan memahami hal-hal tersebut, menurut gua kita bisa terhindar dari bias-bias yang ada gitu sih. Apalagi kalau kita kerja di bidang yang menuntut kita mengambil keputusan yang cepat dalam menilai orang seperti polisi, hakim, atau mungkin associate atau partner di perusahaan investasi, itu menurut gue kita harus memahami banget sih hal-hal tersebut. I think that's all. Gue akan bahas tentang review dari buku ini di segmen kedua. Untuk buku Talking to Strangers dari Malcolm Gladwell ini gue bisa ngasih 4 dari 5 bintang. Pas awal lihat buku ini muncul menurut gue, kok temanya kayak kurang sensasional ya dibanding buku-buku lain gitu. Gue suka banget sama Malcolm Gladwell, gue baca semua bukunya. Dan di semua bukunya dia mengangkat banyak hal-hal yang menurut gue tak terbayangkan dari orang-orang biasa. Contohnya di The Tipping Point dia mengangkat tentang bagaimana perubahan kecil itu bisa menghasilkan efek yang besar. Di buku Blink dia menceritakan tentang respon paling awal kita terhadap segala hal yang itu bisa menentukan keputusan kita. Di buku Outliers dia membawa kisah-kisah orang terkenal dan sukses dan bagaimana mereka bisa mencapai kesuksesan tersebut. Dan di David versus Goliath contohnya dia juga mengisahkan tentang perjuangan para underdog atau orang-orang yang gak disangka akan sukses tapi dia akhirnya bisa mengalahkan orang-orang sukses. Itu semua adalah tema-tema yang sensasional menurut gue. Tapi ketika ngelihat Talking to Strangers awalnya gue ngeliat wah kok ini kayak biasa banget ya premisnya. Bahkan awalnya gue kayak apakah ini lanjutan atau bahkan pengulangan dari buku Blink gitu. Tapi ternyata ketika gue baca enggak gitu. Ini meskipun tema besarnya atau sinopsisnya itu terlihat biasa, tapi ternyata ketika gue baca tetap buku ini seperti buku-buku Malcolm Gladwell yang lain mengangkat sebuah topik yang
tak terbayangkan di otak kita kadang-kadang. Bahkan dia juga mengangkat penelitian-penelitian dan cerita-cerita yang bisa mendukung itu, dan itu bisa membuka mata kita, bisa mengubah opini kita tentang sebuah hal. Itu sih yang gue tangkap dari buku ini. Selain itu gue juga suka bagaimana cara Malcolm Gladwell mengemas buku ini. Jadi di awal itu dia mulai dengan kasus Sandra Bland yang tadi gue ceritain. Dia lagi nyetir, kemudian diberhentiin sama polisi kulit putih Brian Encinia. Kemudian mereka debat, ditangkap, dimasukin ke penjara si Sandra Bland, dan 3 hari kemudian Sandra Bland memutuskan untuk bunuh diri di sel penjaranya dengan gantung diri. Dan kemudian seiring buku ini berjalan, Malcolm Gladwell beralih ke kasus-kasus yang lain dan semacamnya. Tapi di akhir buku dia kembali lagi ke Sandra Bland. Dia berusaha menjawab sebenarnya apa sih yang menyebabkan kasus Sandra Bland ini terjadi. Bagaimana polisi ini tanda kutip salah menilai Sandra Bland sebagai orang yang jahat, padahal sebenarnya dia adalah orang yang mengalami gangguan mental. Dan akhirnya di buku ini dia mencoba menjawab hal itu. Dan kayak gue ngerasanya buku ini walaupun non-fiksi tapi feel-nya tuh jadi kayak fiksi gitu, dengan dia mengemasnya seperti itu si Malcolm Gladwell. Itu yang bikin gue suka. Selain tadi topiknya yang menarik banget menurut gue, dan kedua cara Malcolm Gladwell mengemasnya yang dia menunjukkan satu kasus di awal kemudian kembali ke kasus tersebut di akhir untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin muncul dari benak kita terhadap kasus tersebut. Gue juga suka bagaimana Malcolm Gladwell lagi-lagi memberikan riset yang mendalam setiap dia mau membahas sesuatu hal. Di buku ini banyak banget kasus di mana gue ngelihat kayaknya dia dapat itu dari catatan transkrip pengadilan gitu. Jadi banyak banget perkataan-perkataan orang-orang yang di pengadilan tersebut yang gue yakin dia baca dan kemudian dia cantumkan ke dalam buku ini. Menurut gue itu menunjukkan bagaimana kesungguhan si Malcolm Gladwell. Kalau dia mau ngejar satu topik, dia akan ngejar itu sampai kemanapun gitu sih. Tapi memang gue akui banyak beberapa kasus atau beberapa cerita yang menurut gue rada off. Tapi yang menariknya dia justru nambahin banyak hal-hal yang menarik itu di catatan kaki gitu. Jadi gue saranin buat kalian yang baca Talking to Strangers ini, kalian, biasanya kan kita suka males ya baca catatan kaki ya. Tapi menurut gue di buku ini tuh catatan kakinya justru bisa memberikan cerita-cerita yang menarik yang itu entah kenapa nggak dimasukin sama Malcolm Gladwell di dalam teksnya. Itu sih beberapa hal kenapa gue suka sama buku Talking to Strangers karya Malcolm Gladwell ini. Buku ini secara umum bisa mengguncang keyakinan gue bahwa tadinya gue mikir bahwa mimik wajah itu standar lah sebenarnya. Kalau misalnya mimiknya kayak gini pasti dia begini, mimiknya kayak gini pasti dia gini. Gue mungkin sedikit terpengaruh sama serial yang namanya Lie to Me, yang di situ ada tokoh yang bisa membaca hal tersebut. Tapi setelah baca buku ini gue ngeliat kayaknya butuh pengalaman yang lebih dalam dan lebih panjang deh. Karena sebenarnya semua ekspresi itu kadang-kadang ekspresinya sama, tapi sebenarnya intensi dari si orang yang menunjukkan ekspresi tersebut justru beda gitu. Buku ini juga mengubah opini gue tentang pemerkosaan, kasus pelecehan seksual dan semacamnya, tentang apa itu konsen dan standar seperti apa yang mesti kita terapkan dalam menentukan mana yang konsen, mana yang enggak. Buku ini juga mengubah pandangan gue tentang isu rasial di Amerika Serikat. Ternyata nggak sehitam dan putih itu. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita angkat dan kita bahas dan kita perhatikan tentang isu tersebut. Bahkan kayak hubungan pribadi gue misalnya. Walaupun gue udah kenal istri gue dari beberapa tahun yang lalu, kita udah nikah selama beberapa tahun, tapi tetap aja ternyata istri gue masih tanda kutip merupakan strangers buat gue gitu. Banyak hal-hal ekspresi dia, gesture dia, behavior dia yang sampai sekarang gue masih belum paham ini sebenarnya maksudnya apa. Tapi setelah gue membaca Talking to Strangers ini, gue jadi paham, ternyata emang banyak hal yang berbeda. Kalau orang itu diem itu bukan artinya dia ngeremehin kita atau mengabaikan kita, tapi mungkin dia lagi memikirkan kata-kata kita, dia resapi dalam hati dan semacamnya. Jadi setelah membaca buku ini, kayak segala hal tersebut yang tadinya asumsi gue yang gue miliki sebelum membaca buku ini tuh langsung berubah sih setelah gue baca buku ini. I think that's all pembahasan gue tentang buku Talking to Strangers karya Malcolm Gladwell. Gue ingetin lagi bahwa ini adalah episode spesial karena bagian dari edisi Baca Sama-sama, kerjasama antara gue dengan Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia Digital, serta didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selain gue dari podcast Buku Kutu, ada juga 4 podcast buku lain yang berkolaborasi di edisi Baca Sama-sama ini, yaitu podcast Main Mata, Kepo Buku, Mari Pada Baca, dan Sahabat Buku. Di edisi Baca Sama-sama ini, kami semua berbagi rekomendasi buku terbitan Gramedia Pustaka Utama yang menurut kami seru banget buat kalian baca.
Cara beli dan dapetinnya juga gampang, cukup download aplikasi Gramedia Digital di Google Play Store atau Apple App Store dan langsung baca bukunya. Jadi nggak perlu repot-repot ke toko buku. Jangan lupa buat follow podcast ini di Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Dan share dong ke teman-teman kalian di Insta Stories atau di Twitter dan semacamnya. Kalau kalian mau dukung gua secara finansial bisa buka karyakarsa.com/podcast buku. karyakarsa.com/PODCAST BUKU. Kalian juga bisa reach out gua lewat Instagram @podcastbukukutu, Twitter @podcastbuku, atau email ke podcastbukukutu@gmail.com. Bisa share apa aja, kalian ngasih rekomendasi buku, ngasih rekomendasi topik, dan semacamnya. Silahkan langsung reach out gua di akun-akun tersebut. Jangan lupa juga buat beri dukungan bagi jaringan Potluck Podcast. Caranya follow aja akun Instagram @potluckpodcast. PODLUCK PODCAST. I think that's all. Thank you for listening. See you and ciao.